Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngebahas materi ini teman-teman. Di sini materinya ada tiga ya, ada tiga. Jadi materi yang pertama itu ada genre game, materi yang kedua ada aplikasi pembuat game, dan materi yang ketiga ada bahasa pemrograman nih. Siapa sih di sini yang nggak tahu bahasa pemrograman? Pasti anak RPL atau selainnya pasti tahu lah apa itu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu juga ada banyak sekali contohnya. Nanti bakal aku jelasin satu-satu ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, nah di sini saya ingin memberikan teman-teman itu tujuan pembelajaran atau sama dengan tujuan saya membuat video ini teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja ke tujuan pembelajarannya nih. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu ada kalian bisa memahami materi yang saya jelaskan. Yang kedua, kalian mengetahui apa itu genre game, aplikasi pembuat game, dan bahasa pemrograman nih. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui contoh dari genre game, aplikasi pembuat game, dan bahasa pemrograman nih teman-teman. Nah, itu dia tujuan pembelajaran yang saya bisa jelaskan di sini teman-teman. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke materi yang pertama. Jadi di materi yang pertama itu ada genre game nih teman-teman. Materi yang pertama itu ada genre game. Nah, apa sih itu genre game teman-teman? Genre game adalah kategori atau pengelompokan permainan berdasarkan cara bermain, mekanik atau pengalaman yang ditawarkan dan mirip seperti genre film nih teman. Nah, ada pun juga contoh dari genre game nih teman-teman, yaitu contohnya yang pertama ada action, yang kedua ada adventure, dan yang terakhir ada RPG nih teman-teman. Nah, saya akan memberikan satu contoh dari genre game action nih. Saya mengambil satu contoh dari game Sekiro. Nah, kenapa sih game Sekiro termasuk dalam genre game action? Karena dia fokus pada refleks dan timing, dan juga game ini lebih fokus pada pertarungan intens. Nah, contoh yang kedua itu ada genre game adventure. Saya akan mengambil satu contoh dari game adventure nih. Nah, di game adventure ini saya mengambil contoh satu game yaitu The Legend of Zelda. Kenapa sih game ini termasuk dalam game adventure? Nah, karena game ini fokus pada eksplorasi dunia luas dan juga kombinasi aksi dan penjelajahan. Nah, kita lanjut ke contoh yang terakhir atau contoh yang ketiga, yaitu RPG. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh dari game RPG nih. Nah, di sini di game RPG saya mengambil satu contoh game yaitu game Skyrim. Nah, kenapa sih game Skyrim ini termasuk dalam game RPG? Karena game ini menggunakan sistem level dan perkembangan karakter. Nah, itu dia tadi materi yang pertama. Dan materi yang pertama itu tadi ada genre game. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi yang kedua nih teman-teman. Nah, di materi yang kedua ini itu ada aplikasi pembuat game teman-teman. Langsung saja kita ke materinya ya. Nah, di sini saya akan jelaskan aplikasi pembuat game. Nah, apa sih itu aplikasi pembuat game? Nah, di sini aplikasi pembuat game adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengembangkan, dan merancang game di komputer maupun di perangkat lain nih. Nah, sekarang saya akan memberikan dua contoh aplikasi pembuat game nih. Jadi, contoh pertama saya mengambil dari contoh Construct 3. Nah, contoh Construct 3 ini adalah aplikasi pembuat game yang berbasis drag and drop yang cocok untuk pemula nih. Nah, sama seperti saya juga pemula, jadi saya baru-baru belajar menggunakan Construct 3. Nah, contoh kedua dari aplikasi pembuat game itu ada Unity. Nah, apa sih itu Unity? Unity adalah sebuah game engine yang digunakan untuk membuat game 2D atau 3D. Nah, itu dia pembahasan dari Unity. Nah, itu dia tadi materi yang kedua, yaitu materi aplikasi pembuat game. Itu tadi ada penjelasan yang aku jelasin tentang aplikasi pembuat game nih teman-teman. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi yang ketiga atau yang
terakhir nih teman-teman, yaitu bahasa pemrograman. Nah, di sini saya akan bahas bahasa pemrograman. Nah, apa sih itu bahasa pemrograman, teman-teman? Nah, di sini bahasa pemrograman adalah bahasa khusus yang digunakan untuk memberi instruksi kepada komputer agar bisa menjalankan perintah tertentu seperti menghitung, menampilkan gambar, membuat aplikasi, dan menjalankan game. Nah, di bahasa pemrograman ada beberapa contoh nih teman-teman, yaitu yang pertama ada Java, yang kedua ada JavaScript, dan yang ketiga ada HTML. Sebenarnya ada banyak contohnya, cuman saya mengambil 3 contoh itu aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan Java. Apa sih itu Java? Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat objek dan kelas yang dirancang agar portable bisa dijalankan di berbagai sistem tanpa perlu diubah kodenya nih. Nah, di sini saya mau lanjut bahas apa sih itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat untuk membuat halaman web yang lebih interaktif nih. Nah, di sini saya akan membahas perbedaan antara Java dan JavaScript. Java bahasa pemrograman berbasis kelas dan dipakai untuk aplikasi besar seperti desktop dan Android. Sedangkan JavaScript bahasa scripting berbasis prototipe dipakai untuk web interaktif seperti frontend dan backend. Nah, itu dia tadi perbedaan antara Java dan JavaScript nih. Nah, di sini saya akan bahas materi yang terakhir, yaitu materi HTML. Nah, sudah nggak kerasa ya, dari tadi saya bahas materi-materi yang sebelumnya, sekarang sudah di materi yang terakhir, yaitu materi HTML nih. Nah, di sini saya akan bahas materi yang terakhir, yaitu HTML. Apa sih itu HTML? HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman web nih, teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh HTML nih. Ini saya ambil dari beberapa AI dan saya pasangkan di sini untuk menampilkan contoh HTML. Nah, seperti inilah contoh HTML nih, teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas fungsi dari HTML nih. Mau tahu nggak sih apa itu fungsi dari HTML? Jadi, fungsi dari HTML itu adalah untuk membangun struktur dan dasar halaman web nih, teman-teman. Nah, jadi itulah fungsi dari HTML sendiri. Nah, itulah materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Nah, sekaligus juga mengakhiri dari video ini. Dari video pembahasan materi tentang genre game, aplikasi pembuat game, dan juga bahasa pemrograman. Nah, semoga dengan materi ini kalian bisa paham dan mengetahui nih apa aja yang saya bahas dari tadi, dari materi yang sebelumnya nih, teman-teman. Nah, semoga materi yang saya jelaskan atau yang saya bahas tadi bisa membuat kalian mengerti. Dan juga semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Jika ada yang ingin bertanya atau kalian ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan dari kalian semua nih. Oke, segitu aja video dari saya. See you and goodbye.